Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, berbahagia selalu semua peserta. Jumpa lagi pada mata kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Masih bersama saya dengan Leon Andretti Abdillah. Topik yang akan kita bahas atau angkat pada pertemuan kali ini adalah Information System Project Management atau pengelolaan proyek sistem informasi. Pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa pokok ya, yang kita kenal dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Kalau kita terjemahkan merupakan siklus hidup pengembangan sistem. Dalam hal ini adalah sistem informasi ya. Jadi setidak-tidaknya pada life cycle pengembangan sistem informasi itu ada 4 fase utama. Yang pertama adalah planning atau fase perencanaan. Kemudian ada fase analysis atau fase analisa. Dilanjutkan dengan fase design atau perancangan. Dan juga ada fase implementation atau penerapan. Beberapa fase yang lain mungkin ada tambahan-tambahan ya, tetapi keempat fase ini cenderung ada hampir di seluruh fase pengembangan perangkat lunak. Lebih lanjut lagi, minggu lalu juga sudah dikenalkan sejumlah produk dari tiap-tiap fase SDLC tersebut. Oke, ini SDLC yang kita adopsi itu adalah versi Dennis, Wixom, and Garden tahun 2015 ya. Jadi dia menjelaskan bahwa SDLC itu terdiri atas 4 fase fundamental ya, mulai dari planning, analysis, design, implementation. Kemudian untuk fase planning dijelaskan bahwa merupakan fundamental process of understanding why an information system should be built and determining how the project team will go about building it, katanya ya. Jadi fase perencanaan itu merupakan proses dasar untuk memahami kenapa suatu sistem informasi sebaiknya dibangun, dan menentukan bagaimana tim project akan go on untuk membangunnya ya. Ada 2 langkah-langkah pada fase ini. It has 2 steps. Yang pertama, during the project initiation, the system business value to the organization is identified. System request and visibility analysis. Jadi selama fase inisiasi atau awal project ya, system business value ya, nilai apa yang akan didapatkan oleh suatu organisasi, dan itu perlu identifikasi sehingga sistem informasi itu perlu untuk dibuat ya. Kemudian once the project is approved, it enters project management ya. Setelah proposalnya disetujui, baru masuk ke pengelolaan project ya. Ada lagi sub activity-nya adalah work plan and project plan. Itu ya, itu fase planning. Lanjut baru masuk ke fase analysis ya. The analysis phase answers the question of who will use the system, what the system will do, and where and when it will be used. Itu katanya ya. Jadi kalau pada fase analysis tadi, why, alasannya kenapa, maka pada fase analysis itu ada 3 big question ya. Yang pertama who, jadi siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi itu. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh sistemnya nanti. Kemudian where and when ya, di mana dan kapan ia akan digunakan. Nah, jadi pada departemen apa, unit apa, dan pada waktu apa ya. During this phase, the project team investigates any current system, identify opportunity for improvement, and develops a concept for new system. Jadi selama fase ini, tim akan menginvestigasi sistem-sistem apa saja yang ada, baik yang manual maupun yang sudah automatic computer based ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat diimprove, ditingkatkan, dikembangkan, and develop a concept. Jadi pada fase ini masih mengembangkan konsep dari sistem baru, tentu berdasarkan masukan atau improvement dari sistem yang sedang berjalan ya.
Kalau pada fase planning itu ada 2 steps, maka pada fase analysis ada 3 steps ya. An analysis strategy is developed to guide the project team's effort. Gitu ya. Jadi perlu strategi untuk membimbing bagaimana upaya pembangunan sistem informasi dari timnya ya. From as is system into to be system. Jadi as system itu adalah sistem yang berjalan, to be system yang akan datang. Kemudian requirement gathering, ya pengumpulan kebutuhan untuk pengembangan sistem baru. Through interviews or questionnaires. Jadi bisa menggunakan interview atau bisa juga menggunakan questionnaire ya. Set of business analysis model biasanya merupakan melibatkan analisa model bisnis ya. Yang ketiga adalah the analysis system concept and model are combined into a document called a system proposal. Jadi pada analisa itu juga ada proposal ya, which is presented to the project sponsors. Nah, dipresentasikan ke sponsornya. Apakah atasannya, penyandang dana dan lain sebagainya ya. In other key decision makers ya, bisa member of a proper committee who decide whether the project should continue to move forward. Jadi apakah proposal tadi yang menganalisa sistem saat ini untuk menjadi sistem yang akan datang itu diteruskan, kira-kira seperti itu ya. Jadi fase analisis ini juga cukup krusial pada pengembangan sistem. Oke, kalau sudah di-approve baru kita lanjut lagi ke fase design atau fase perancangan ya. The design phase decides how the system will operate in terms of the hardware, software, and network infrastructures. The user interface form and reports in the specific programs, databases, and files that will be needed. Jadi pada fase perancangan dia memutuskan how, bagaimana, ya, bagaimana sistem tadi akan beroperasi, ya akan. Jadi masih dirancang ya. Terkait apa saja? Hardware-nya, perangkat kerasnya apa saja ya? Apakah cukup menggunakan konsol yang ada, ataukah mungkin perlu ada input terminal spesifik ya, termasuk juga software-nya ya. And network infrastructure bisa juga kalau dia membutuhkan jaringan ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting user interface, antarmukanya seperti apa, form yang dilibatkan dan juga laporan yang dihasilkan. Dan tentu specific programs ya. Juga database files yang dibutuhkan apa saja ya. Lebih lanjut fase ini memiliki 4 langkah ya. Jadi dia lebih kompleks sedikit. The design strategy it first developed, sama seperti analysis juga ada strateginya ya. By developers will be outsourced or by existing software package. Jadi strateginya itu apakah kita akan mengembangkan sendiri atau kita akan memanfaatkan outsource, baik full outsource atau partial outsource, atau barangkali buy an existing software package. Langsung aja beli software-software yang banyak beredar, seperti itu ya. Yang kedua, this lead to development of the basic architecture design for the system ya. Di sini akan menggiring kita kepada apa? Perancangan arsitektur dari sistemnya. Jadi grand-nya dulu ya. Which describe the hardware, software, and network infrastructure to be used. Nah, gitu ya. Sehingga sangat terkait dengan apa? Infrastructure dan interface design pada fase ini. Lanjut, setelah interface-nya didesain dengan baik, yang tidak kalah pentingnya adalah database and file specification. Karena proses tadi akan mampir istilahnya ya ke masing-masing unit dan bisa saja terekam. Nah, banyaknya table dan file ya tadi itu dikelola pada fase database development ini ya. Kalau sudah, baru ke the analysis team develop the program designs. Nah, setelah ada database dan filenya baru dirancang programnya ya. Inputnya apa, kemudian perjalanan datanya itu dari mana ke mana saja ya. Itu dikelola di fase ini ya. Which define a program that needed to be written and exactly what each program will do. Termasuk ya apa saja yang akan dikerjakan oleh sub-sub program terkait dengan rancangan-rancangan form dan interface yang sudah dilakukan ya.
Setelah fase design, maka baru masuk ke fase implementation ya. The final phase in the SDLC is the implementation phase ya, during which the system is actually built or purchased in the case of package software design ya. Jadi tergantung juga pada strategi pada perencanaan. Implementasi itu bisa implementasi develop seluruhnya, atau bisa enrich ya, atau bisa buy it. Nah, silahkan aja ya. Pada fase implementasi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah system construction is the first steps ya. Ini melibatkan testing. Jadi bisa ada 1, 2, 3 kali testing tergantung kebutuhan sampai kinerja sistem itu sesuai dengan yang diinginkan ya. Selanjutnya apabila sistemnya sudah free error ya, sudah logiknya well run ya, kemudian baru sistem is installed ya, dipasang. Nah, dipasang ini mulai dia di sampel dulu ya pada beberapa unit yang akan memakainya ya. Sehingga pada fase install ini juga melibatkan training plan ya. Karena belum tentu user yang akan menggunakannya sudah langsung bisa. Jadi perlu juga ada training plan ya. Yang ketiga baru the analysis system establish a support plan for the system. Setelah usernya familiar dan bisa mengoperasikan sistem informasi yang sudah diinstal, selanjutnya tim analisis menyiapkan support plan for the system. Nah, jadi bagaimana maintenance-nya ya, bagaimana prosedur-prosedur yang akan dibutuhkan selanjutnya apabila dia sudah berjalan dengan suatu organisasi ya. Nah, dari setiap fase-fase SDLC tadi akan menghasilkan produknya masing-masing ya. Valencia Angel tahun 2017 itu memberikan ya sejumlah produk output or delivers yang mungkin dari setiap fase tadi ya. Misalnya untuk fase planning ya, itu ada prioritas system and project. Ya, bisa juga architecture for data, network, and selection hardware. Kemudian bisa juga information system management are the result of the associated system. Bisa saja sistem informasi yang kita buat tadi bagian dari sistem informasi yang lebih besar. Atau bahkan jangan-jangan bisa membutuhkan subsistem lagi ya. Jadi pada fase planning ada prioritas, kemudian ada specification of system scope ya, kemudian assignment of team members and other resources sampai ke system justification or business case. Jadi ini kira-kira yang ada pada fase planning ya. Jadi dia lebih banyak kepada narasi yang akan dibutuhkan sehingga sistem itu layak untuk dikembangkan. Lanjut, fase analysis itu berisi description of current system and where problem or opportunity exists, with a general recommendation on how to fix, enhance, or replace current system. Jadi harus ada deskripsi terlebih dahulu sistem saat ini. Kemudian apa ya masalah yang ada, kemudian bagaimana peluang ya, untuk pengembangannya. Kemudian dilengkapi dengan apa? Rekomendasi untuk memperbaikinya atau meningkatkannya. Atau secara ekstrim bisa saja kita ganti dengan sistem baru. Itu kira-kira ya. Kemudian dilengkapi dengan explanation of alternative system and justification for choosing alternative. Sedangkan pada fase design, dia sudah mulai spesifik lagi hasilnya ya. Sudah ada functional, detailed application of all system elements. Jadi sudah ada datanya apa, prosesnya apa, inputnya apa, sampai ke outputnya apa. Tapi masih dalam bentuk desain atau rancangan ya. Kemudian selain dari segi functional juga ada technicalnya, detailed specification of all system elements. Nah, jadi kalau tadi system elementsnya dari data proses input output secara fungsi, secara teknis. Ini mulai terkait dengan apa? Programsnya ya, filesnya, networksnya, sampai ke system software dan lain-lain. Juga ada acquisition plan for new technology. Jadi dalam teknologi itu cenderung berkembang terus-menerus, maka bisa saja ada akuisisi teknologi baru ya.
Sedangkan pada fase implementation, hasilnya itu adalah coding, ya, program. Dan yang tidak kalah penting adalah documentation, dokumentasi seluruh pengembangan sistem, training procedures, ya, bagaimana prosedur pelatihan, ya, and support capability. Nah, seperti itu, ya. Kalau sudah, baru fase maintenance, new version or release of software with associated updates to documentation, training, and support. Nah, seperti itu, ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mulai masuk ke project management system, sehingga kita perlu tahu, ya, bagaimana konsep pengelolaan project secara umum, dan yang spesifik adalah sistem informasi. Dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat proses pengelolaan proyek pengembangan sistem informasi. Kemudian juga kita harus tahu kira-kira siklus hidup project management itu secara umum seperti apa, ya. Dilanjutkan, yang tidak kalah penting itu adalah mengetahui sejumlah tools yang biasa digunakan pada project management, termasuk juga project pengembangan sistem informasi, ya. Misalnya nanti yang populer itu ada tools yang berbentuk diagram, misalnya Gantt chart, ya, network diagram, bahkan mungkin juga ada PERT diagram, ya. Pertemuan kali ini dibagi menjadi 5 sub agenda, ya. Yang pertama akan dijelaskan seperti apa proses project management. Dilanjutkan ada istilah lain, itu project management life cycle, ya. Dia relatif mirip tapi menggunakan istilah yang berbeda. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan manajemen untuk meminimalkan kegagalan dari project. Kemudian juga computing project type itu seperti apa saja. Jadi dia ada project management, ada computing project, dan lebih spesifik lagi baru masuk ke IS project management type. Oke, sekarang kita masuk ke introduction atau pendahuluan bagian pertama, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana gambaran project-project tadi, ya. Project being when someone sees an opportunity to create business value from using IT. Jadi project berbasis IT itu adalah ketika seseorang melihat suatu peluang untuk menciptakan nilai bisnis dengan menggunakan information technology, ya. Contoh yang paling sederhana sejak beberapa tahun terakhir ini misalnya layanan ojek online, ya, yang sangat populer di Indonesia dimotori oleh Gojek, ya. Bagaimana si Makarim itu pendiri Gojek melihat peluang, ya, kalau sebagian besar driver ojek itu menggunakan suatu aplikasi berbasis IT, maka bisa efektif aktivitas mereka, ya. Order bisa dilakukan secara online. Nah, sehingga begitu Gojek berjalan, sekarang terbukti dia menjadi apa? Startup company nomor 1 di Indonesia. Tidak hanya level unicorn, bahkan sudah masuk ke decacorn, ya. Nah, kemudian feasibility analysis is used to aid in the decision of whether or not to pursue the IS project. Jadi melibatkan analisa kelayakan juga, ya, untuk memutuskan apakah suatu IS project itu diperlukan atau tidak, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah project sponsors, ya. Is the key person proposing development or adoption of the new system IT. Nah, jadi kita perlu sponsornya atau penyandang dana, atau kira-kira siapa yang akan membackingin, ya, pengembangan sistem informasi tadi. The approval committee review proposal from various group and units in the organization and decides which to commit to developing. Lebih lanjut lagi, project itu adalah a unique undertaking with a concise life cycle, ya. Jadi memiliki siklus hidup yang concise, ya. Jelas sekali start and dates-nya. We need budgetnya jelas,
termasuk juga alokasi resources and define outcome of objective, termasuk ditentukan outcome dan objektifnya nanti apa ya. A project is undertaken when work is best accomplished through methods that fundamentally differ from those of every operation. Melibatkan metode yang secara fundamental berbeda ya dari aktivitas operasi yang ada, sehingga dia ada improvement ya atau penerapan metode-metode baru. A project involves getting a new complex activity accomplished ya. Apa katanya? New complex and activity accomplished ya. Bisa saja project itu apa? Menciptakan aktivitas baru juga boleh ya. Layanan baru ya. Misalnya si Gojek tadi hanya antar jemput ya. Kemudian dari ojek dia naikkan menjadi pemobil ya, menjadi gokar ya. Kemudian apa lagi? Pengiriman barang, gosen dan seterusnya ya. Sedangkan Olsen juga menambahkan project itu apa? Involve a definable purpose. Ada tujuan yang didefinisikan secara spesifik, cut across organization lines ya. Jadi dia bisa saja melibatkan lini-lini yang ada pada organisasi ya, tetapi cenderung dipersingkat. Kalau tadinya melibatkan suatu aktivitas itu melibatkan 5 lini, disingkat jadi 4 atau 3 ya. A unique activity. Walaupun mungkin project itu dilakukan lagi, tapi cenderung aktivitas detailnya dari setiap project itu akan bersifat unik atau tidak akan sama dengan project-project lain atau bahkan project sebelumnya. Itu project memiliki sejumlah karakteristik ya, atau dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut. Anda perhatikan ilustrasinya, project A, B, C, D, E, F ya. Nah, kalau kita berada pada suatu project, maka cenderung seperti ini ya, akan berbeda dengan project lainnya. A successful project must be completed on time, within budgets, and deliver a quality product that satisfies users and meet requirement. Nah, ya. Jadi project yang berhasil itu harus selesai tepat waktu, sesuai dengan budgetnya, dan kualitas yang dihasilkan atau dikirimkan pada produk tersebut memuaskan pengguna dan cocok dengan requirement yang sudah di set ya. Project management technique can be used throughout the SDLC. Sehingga project management itu sangat perlu digunakan pada pengembangan suatu perangkat lunak ya. Ini ada a list of the key characteristic of a project can further clarify that definition. Ini dari Brandon ya. Temporary interfere with the beginning and the end. Jelas awal dan akhirnya. Bisa dipecah into sub-project atau namanya phases ya. Kemudian create a unit product or service. Usahakan ada keunikan dari produk atau layanan yang diciptakan dengan project baru ya. Dan for a purpose. Jadi tujuannya jelas. Has interrelated activity task. Jadi setiap fase ada tasknya lagi atau tugas-tugas activity ya. Tetapi tugas-tugas tersebut harus saling berhubungan ya. Kemudian it's an instrument of change. Nah, jadi project itu salah satu alat untuk melakukan apa? Perubahan ya dalam suatu organisasi melalui teknologi informasi dan manajemen, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang baru masuk ke project manajemennya ya. Nah, kita kalau dibayangkan dari pengembangan suatu sistem informasi, maka manajemen proyeknya arguable the most important aspect of information system development project. Nah, jadi dengan project manajemen yang baik, kemungkinan besar project pengembangan sistem informasinya juga akan berhasil dengan baik ya. Nah, project sistem informasi selain butuh analis tadi, juga butuh yang namanya project management ya, atau project manager. Seorang project manager bisa seorang analis yang menganalisa sistem ya, with a diverse sets of skills. Jadi sistem analisnya itu harus juga memiliki pengetahuan terkait apa? Keahlian terkait apa? Management, leadership, technical, conflict management, and customer relationship. Gitu ya. Jadi selain pengetahuan dengan IS development juga harus dilengkapi dengan set skill yang berikut ya. Untuk IS Project Manager fokusnya pada apa?
developing, implementing, and updating information system atau software. Jadi bisa saja mereka tidak membuat sendiri ya, tapi juga bisa apa? Mengupdate information software-nya. Okay. Often referred to business application program. Biasanya proyek sistem informasi itu sangat terkait dengan apa? Program aplikasi bisnis ya, which include managing the project team and other project resources. Nah, 4 kegiatan utamanya ini dijelaskan oleh Tiley ya, and Rosenblatt ya. Ada 4 activity yang mungkin pada seorang project managers atau fungsi-fungsi yang perlu ia terlibat ya. Yang pertama fase planning project, scheduling project, monitoring project, dan yang tidak kalah penting tentu adalah reporting projectnya. Nah, kira-kira project itu akan digambarkan seperti ini ya. Ini ada tools-nya. Seorang project manager apabila ia kebetulan juga sistem analis harus bisa membuat planning, scheduling, monitoring, and reporting keberhasilan, kemajuan pengembangan project sistem informasi. Selanjutnya baru masuk ke feasibility study atau studi kelayakan ya. Jadi a study that determines if the proposed information system makes sense for the organization from an economic and operational standpoint. Jadi studi kelayakan itu suatu studi yang menentukan apakah usulan sistem informasi itu masuk akal ya bagi organisasi, dilihat dari sisi ekonomi ya, kira-kira menguntungkan tidak, bisa dalam bentuk menambah laba atau bisa dalam bentuk penghematan operasionalnya ya. Jadi selain ekonomi juga ada sudut pandang operasionalnya. Selanjutnya, studi kelayakan juga dilihat dari 3 aspek ya. Yang pertama, tentu itu melibatkan technical visibility ya. Studi kelayakan secara teknik ya, kira-kira bisa nggak secara teknis dikembangkan. Yang kedua, economic visibility. Studi kelayakan berdasarkan ekonomi, manfaatnya ya, bisa saja menambah income, revenue bagi suatu organisasi, atau bisa jadi dengan sistem informasi bisa menghemat ya pekerjaan yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah organizational visibility, studi kelayakan secara organisasi ya. Kira-kira sistem tadi diterima tidak oleh organ-organ yang ada pada suatu instansi. Karena walaupun sistemnya secara teknis bagus, menguntungkan, tetapi kalau tidak bisa diterima secara keseluruhan pada suatu organisasi, itu juga bisa berisiko bagi keberhasilan pengembangan suatu proyek sistem informasi. Kita lihat pada studi kelayakan yang pertama, yaitu technical feasibility. Secara sederhana, itu kata lainnya adalah can we build it? Bisakah kita mau ngebangun suatu proyek sistem informasi itu, katanya ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya familiarity with application. Jadi aplikasi bisnisnya terutama ya, knowledge of business domain. Contohnya pada Gojek tadi, dia harus mengetahui kira-kira pada jasa transportasi itu domain bisnisnya seperti apa ya, dan pengembangannya. Lebih lanjut lagi, familiarity with technology. Tentu saja ya, kalau secara teknis itu sangat terlibat dengan teknologinya ya, apa yang akan extension of existing firm technology, apa yang bisa ditambahkan ya. Jadi kalau tadi orang misalnya memesan langsung ya, kalau Gojeknya lewat atau mendatangi pangkalan ojeknya, maka sekarang memanfaatkan smartphone application ya. Dan yang ketiga adalah project size ya. Kira-kira project sistem informasi tadi akan melibatkan berapa orang, berapa lama, dan bisa apa saja. Nah ya, aspek-aspek ini juga perlu
dipertimbangkan ya, atau project size-nya, sehingga pada saat membangun sistem informasi tersebut layak secara teknis ya. Yang kedua adalah economic visibility atau studi kelayakan secara ekonomis. Bahasa lainnya adalah should we build it? Perlukah kita bangun ya, atau gimana ya manfaatnya, benefits, biaya pengembangannya, ada nggak biaya pengembangannya, operasional biayanya, kalau dia sudah berjalan ya, kira-kira ada nggak biaya untuk mengoperasikan sistem informasi itu, sehingga didapatkan total biayanya ya. Setelah anggap saja biaya-biayanya ada, baik dari pengembangannya, operasionalnya, kalau sistem informasi itu berjalan, expected value, nilai yang diharapkan, nah gitu ya, apakah lebih cepat dan lain sebagainya ya, apakah lebih baik ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada hitung-hitungan secara ekonomik, return on investment, ROI calculation ya. Kira-kira investasi tadi kapan baliknya ya. Jadi pengembangan sistem misalnya 80 juta, 100 juta, pada berapa tahun gitu ya dia akan balik modal kira-kira ya. Termasuk juga net present value calculation-nya juga perlu dihitung ya. Yang ketiga adalah organizational visibility, atau bahasa lainnya, if we build it, will they come? Kalau kita bangun sistem informasi yang baru, kira-kira orang-orang yang terlibat, baik secara keseluruhan pada suatu organisasi atau pada subdepartemen yang berhubungan langsung, itu akan ikut menggunakannya nggak? Akan ikut mendukungnya nggak? Ya, maka perlu dianalisis stakeholder, pihak-pihak yang terkait ya, mulai dari project champions gitu ya. Nah, ini yang terkait langsung dengan projectnya. Kemudian pihak manajemen juga ya. Pihak manajemen kalau ada sistem informasi bagaimana? Apakah mereka mau menggunakannya ya, atau mereka mendukungnya? Dan yang tidak kalah pentingnya, bagian ketiga adalah system uses, penggunanya. Sehingga perlu ya training, atau bahkan pada saat pengembangan operator ya, data entry itu kita libatkan. Tujuannya apa? Supaya mereka ikut mendukung, ikut memakai. Jangan sampai sistemnya sudah dibuat, justru tidak digunakan ya. Project manajemen proses itu melibatkan 4 fase. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, ada tahapan-tahapannya, ada 4 setidak-tidaknya. Yang pertama itu adalah initiating the project atau mengawali project. Yang kedua adalah planning the project, merencanakan project. Yang ketiga, executing the project atau menjalankan project. Yang keempat, closing down the project atau closure ya, mengakhiri atau menghentikan, menstop project-nya. Maka project yang dipimpin oleh seorang project manager itu memiliki sejumlah activity ya. A project manager must able to organize various activity. Jadi seorang manajer proyek harus mampu untuk mengorganisasi sejumlah kegiatan, dan banyak sekali ya. Sehingga manajer itu tidak hanya dilengkapi dengan technical skill, bahkan apa? The art of project management, seni mengelola project ya. Misalnya kalau kita lihat di sini, mulai dari customers and management expectation, technological change, system development life cycle, organizational change and complexity, contractors and vendors, managing people, methodology and tools, time and resource constraints, sampai ke documentation and communication. Jadi seni mengelola project itu setidak-tidaknya melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 activity. Makanya manajer itu tidak hanya pintar di bidangnya saja, tapi dia juga harus bisa activity-activity yang ada ini ya.
Kita masuk fase pertama, initiating a project ya. During project initiation, the project manager performs several activities to assess the size, scope, and complexity of the project, and to establish procedures to support subsequent activity. Jadi pada inisiasi project, maka manajernya akan mengerjakan sejumlah kegiatan. Ini mulai dari mengakses ukuran, scope, kompleksiti dari project ya, dan juga prosedur untuk mendukung kegiatan-kegiatan lanjutannya ya. Apa saja activity detailnya, mulai dari establishing the project initiation team, jadi timnya, kemudian hubungan dengan pelanggan, kemudian juga perencanaannya, project initiation plan, dilanjutkan dengan pengelolaan prosedur, baru ke project workbook, sampai ke project charter ya, charter. Oke. Project workbook, an online or hard copy repository for all project correspondence, input, output, deliverable procedure and standards that is used to perform project audits, orienting new team members, communicating with management and customers, identifying future projects, and performing post-project review. Jadi perlu ada semacam catatan ya, bisa secara online atau hard copy. Jadi ada repository secara online atau hard copy ya, for all project correspondence. Input-inputnya apa saja, output-outputnya apa saja, deliver procedures, standar, dan lain-lain sebagainya ya. Ini useful apa katanya? Digunakan untuk apa? Performing project audits, kalau ada audit projectnya ya. Kemudian kalau ada anggota tim yang baru, bisa juga untuk apa? Berkomunikasi dengan pihak manajemen dan pelanggan, atau mengidentifikasi future project. Jadi bisa saja ada project lanjutannya ya. And performing post project review, juga untuk melakukan review apabila projectnya telah selesai dikerjakan ya. Oke, baru masuk ke project charter ya. A short document prepared for customers during project initiation that describe what the project will deliver and outline generally at a high level or work required to complete project. Ya. Tadi sudah ada scope-nya, objektifnya ya, measurable-nya, dan partisipan serta yang lain-lain ya. Jadi ada short dokumennya. Nah, itu masing-masing untuk mendukung jalannya project tadi. Lanjut, baru masuk ke elemen-elemen dari project charter tadi ya. Yang utama tentu saja adalah title and date of authorization. Apa nama projectnya dan kapan project itu resmi dijalankan ya. Maka tidak heran kadang-kadang kalau ada pekerjaan itu benar-benar ditempelkan ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan fisik misalnya ya, itu ditampilkan plang labelnya ya, siapa manajernya dan kontaknya, contact information-nya, kemudian customer name and contact information, kira-kira project itu akan melayani siapa saja, ada lagi projected start and completion date, kapan dia mulai dan kapan dia berakhir, stakeholder-nya siapa saja, role-nya, responsibility-nya, kemudian juga tujuan dan deskripsi dari project, kemudian key assumption or approach, baru signature section for key stakeholders ya. Atau bisa juga dikaitkan dengan beberapa elemen-elemen yang ada di sini ya. Di sini ada 16 macam ya.
Oke, selanjutnya adalah masuk ke fase planning the project ya, atau perencanaan project. The second phase of the project management process that focuses on defining clear the screen, the activity, and the work needed to complete each activity within a single project ya. Nah, ini ada 9 ya detailnya ya, mulai describing project scope, alternative and visibility, defining project into manageable tasks, estimating resources and creating a resource plan, developing implementation schedule, developing communication plan, determining project standards and procedures, identifying and assessing risks, creating a implementary budget, developing a project scope, sampai ke setting a baseline project plan ya. Kemudian juga ada work breakdown structures, the process of dividing the project into manageable tasks and logically ordering them to ensure smooth evolution between tasks. Jadi project itu bisa dibagi-bagi lagi ya. Misalnya di sini ada project pengembangan perangkat lunak yang digunakan secara web, bisa juga yang ada bagian yang melayani secara apps atau mobile ya. Kemudian setiap sub-project itu di-handle oleh beberapa orang-orang yang berbeda. Kemudian, planning a project juga bisa melibatkan yang namanya Gantt chart ya. A graphical representation of a project that shows its task as a horizontal bar whose length. Jadi suatu representasi grafikal untuk menggambarkan bagaimana masing-masing tugas dalam suatu project itu digambarkan dalam suatu bar yang horizontal. Seperti ini ya. Berarti dia tidak-tidaknya ada 5 kegiatan. Ini jangka waktunya, misalnya ini sampai pertengahan Maret ya. Activity 1 itu dari awal tahun sampai pertengahan Maret. Aktivitas kedua itu dari Februari sampai awal Mei dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing tugas yang ada di dalam suatu project ya. Nanti kalian juga diminta untuk membuat minimal Gantt chart ya. Softwarenya dibebaskan, software apa saja. Dibuat mirip seperti ini kira-kira. Setelah ada Gantt chart, selanjutnya bisa juga untuk yang software yang lebih komplit pengembangannya itu menggunakan namanya COCOMO ya. COCOMO atau the Constructive Cost Model is an automated software estimation model that uses historical project data and current as well as future project characteristic to estimate project cost. Jadi untuk apa? Meramalkan ya estimasi biaya project kira-kira. According to BOM, software cost estimation should be done through 3 stages ya. Dari basic model, intermediate model, and detailed model. Ini contoh kira-kira proyeksinya ya. Selanjutnya adalah network diagram. A diagram that depict project task and the interrelationship. Jadi setiap tugas itu harus terhubung. Ya, contohnya lihat, awal project langsung mengerjakan 2 kegiatan, kegiatan A dan kegiatan B. Selanjutnya baru ada kegiatan D. Kegiatan D ini baru bisa dikerjakan apabila A dan B selesai. Selanjutnya ada kegiatan C. Kegiatan C bisa dilakukan setelah kegiatan A selesai. Pun selanjutnya, kegiatan D akan diteruskan ke kegiatan E. Kegiatan itu baru selesai apabila C dan E selesai. Jadi apabila 5 kegiatan ini selesai, barulah project itu dianggap selesai. Diperhatikan ya, setiap tugas itu tidak ada yang tidak terhubung. Setidak-tidaknya dia terhubung ya. Ada tugas sebelumnya dan ada tugas selanjutnya. Bahkan ada suatu pekerjaan yang membutuhkan 2 pekerjaan yang lain ya. Misalnya D itu menghubungkan A dan B. Kalau sudah, baru masuk ke executing the project ya. Project execution put the baseline project plan into action. Jadi setelah detail-detail yang dibuat tadi, baru di aksinya ya. Within the complex of SDLC, project execution occurs primarily during the analysis, design, and implementation phases. Jadi eksekusi ini melibatkan setidak-tidaknya 3 fase ya. Kalau yang tadi
itu melibatkan fase planning ya atau requirement. Nah, kalau executing the project itu melibatkan 3 fase: analysis, design, dan implementation phases. Nah, ini detailnya ya. Executing the baseline project plan, monitoring project progress against the baseline project plan, managing changes to the baseline project plan, maintaining the project workbook, communicating the project status. Nah, jadi kegiatannya memang sedikit, tapi dia melibatkan 3 kalau kita mapping ke SDLC ya. Setelah dieksekusi dan berjalan, barulah fase terakhir dari project management, yaitu closing down the project. The focus of project close down is to bring the project to an end. Berakhir ya. Project can be concluded with natural or unnatural termination. Jadi akhir suatu project itu terbagi 2, ada yang namanya natural dan unnatural. A natural termination occurs when the requirement of the project has been met, the project has been completed, and is a success. Nah, jadi ada suatu project yang berakhir secara alami, ya. Sedangkan kebalikannya adalah unnatural termination, muncul ketika project itu berhenti before completion. Nah, jadi bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, sekarang baru masuk ke representing and scheduling project plan. Nah, jadi untuk merepresentasikan suatu project berikut penjadwalannya, kita bisa menggunakan yang namanya graphical diagram. Nah, ya, ini ada minimal 3. Yang pertama namanya adalah Gantt chart, yang kedua adalah network diagram, yang ketiga PERT diagram ya. Mungkin juga ada diagram atau chart yang lain, itu dipersilakan untuk Anda gunakan, tetapi untuk tugasnya kali ini diminta menggunakan 3 chart atau diagram ini. Minimal Anda bisa menggambarkan sistem informasi project yang small atau yang kecil. Yang pertama kita masuk ke Gantt chart ya. A bar chart showing the start and dates for the activity for a project. Jadi suatu bar chart yang menampilkan awal dan akhir, tanggal awal dan tanggal akhir untuk aktivitas dari suatu project ya. Ya, seperti ini gambaran dari Gantt chart pada Microsoft Project. Kemudian Gantt chart itu allow for the visual display for project planning and status information. Jadi dia memungkinkan tampilan secara visual dari perencanaan project dan status informasinya. Nah, orang yang memperkenalkannya itu adalah Henry Lawrence Jones ya. Dia seorang mechanical engineer dan juga management consultant ya. Dia mulai membangun diagram ini pada tahun 1917, sehingga diagram ini dikenal dengan nama Gantt chart. Selanjutnya adalah network diagram. Network diagram is one of the most widely used and best known scheduling method. Jadi diagram jaringan ini sangat sering digunakan sebagai metode penjadwalan ya. Dalam kondisi seperti apa kita menggunakan network diagram ya? You would use a network diagram when tasks are well defined and have clear beginning and end point. Jadi harus tasknya memiliki awal dan akhir yang jelas ya. Kemudian can be work on independently of other tasks. Nah, tugas-tugas itu walaupun dia terhubung, tapi dia bisa dikerjakan secara independen. Kemudian terurut, serve the purpose of the project. Kira-kira seperti ini, perhatikan ya. Ada suatu kegiatan yang setelah dipecah, project itu memiliki 5 sub kegiatan. A. Design system, B. Write program, C. Test program, D. Write documentation, and E. Install system. Nah, perhatikan, ada kegiatannya dan bisa dikerjakan masing-masing, mereka terurut dan melayani kepentingan suatu project. Project scheduling and management require that time, cost, and resources be controlled. Maksudnya, pada saat penjadwalan project dan manajemennya, itu membutuhkan pengendalian ya, baik dari segi waktu, biaya, dan sumber daya. Sumber daya yang terlibat dalam suatu project bisa orang, kelompok orang, peralatan, atau materi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu activity atau kegiatan.
Kemudian network diagramming is a critical path scheduling technique used for controlling resources. Jadi network diagram itu merupakan teknik penjadwalan berbasis path kritis yang digunakan untuk mengendalikan sumber daya yang di atas tadi ya. A critical path refers to a sequence of task activity whose order and duration directly affect the completion date of a project. Jadi jalur kritis itu merujuk pada daftar tugas yang urutan dan lamanya itu secara langsung berdampak pada penyelesaian suatu proyek. Artinya suatu proyek itu harus benar-benar memperhatikan urutan dan durasi dari masing-masing task atau tugas-tugas yang terlibat dalam suatu proyek. Baik Gantt chart dan network diagram sangat sering digunakan dalam project management. Tetapi mereka memiliki sejumlah perbedaan ya. Misalnya pada Gantt chart, visually show the duration of tasks. Jadi dia secara visual menampilkan lama waktu dari tugas ya. Sedangkan network diagram visually shows the sequence dependency between tasks. Di mana network diagram secara visual menunjukkan urutan ketergantungan antar tugas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau yang Gantt chart lebih ke durasi, sedangkan pada network itu lebih ke urutan ketergantungannya ya. Kemudian Gantt chart visually show the time overlap of tasks. Nah, Gantt chart itu mampu menunjukkan tugas-tugas yang pada waktu tertentu bisa saja overlap. Misalnya, tugas pertama dilakukan selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Tugas kedua sudah bisa dilakukan melalui Februari. Artinya Februari dan Maret itu ada overlap time ya. Nah, itu bisa diakomodir oleh Gantt chart. Whereas the network diagram does not show time overlap, but does show which task could be done in parallel. Jadi kalau pada network diagram sesuai dengan namanya network, dia lebih ke tugas-tugas yang paralel, paling seperti itu yang bisa dilakukan ya. Misalnya ada activity A, B, C, itu bisa juga melakukan activity D misalnya. Some form of Gantt charts can visually show select time available within an early start and latest finish duration. A network diagram show this by data within activity rectangles. Jadi ini setidak-tidaknya ada sejumlah perbedaan antara Gantt chart dan network diagram. Masing-masing memiliki kelebihannya tersendiri. Selain Gantt chart dan network diagram, juga dikenal selanjutnya ada PERT diagram. Merupakan kependekan dari program evaluation review technique. Ini merupakan specific form of 3-point estimation that use weighted average method to estimate activity or task duration. Jadi merupakan suatu bentuk khusus yang melibatkan estimasi 3 titik yang memanfaatkan pembobotan rata ya untuk meramalkan seberapa lama durasi dari setiap kegiatan. 3 poin tersebut berupa optimistic, pessimistic, dan realistic. Ya. PERT was a technique developed in the late 50s to derive a range of estimates and expected estimates given the uncertainty in the project. Nah, itu 3 poinnya ya. Mulai diperkenalkan tahun 50-an. Ini rumusnya. AT atau expected time equal to O plus 4R plus P divided by 6. Itu ya. AT adalah expected time, O optimistic time, R realistic time, and P pessimistic time. Nah, jadi ada 3 poin yang mungkin ya diperkirakan untuk estimasi durasi waktu tiap tugasnya. Nah, selanjutnya, durasi itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya.
When developing duration estimates, project managers consider 4 factors. Nah, ini dari Tiley dan Rosenblatt. Jadi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi durasi perkiraan waktu ya dalam pekerjaan suatu project. Nah, yang pertama itu tergantung dari project size. Seberapa besar ukuran projectnya. Tentu kalau projectnya kecil, cenderung waktunya lebih cepat. Sebaliknya, kalau projectnya medium atau besar, bahkan kompleks, tentu waktu yang dibutuhkan jauh lebih banyak lagi. Begitu juga dengan human resource, baik quantity maupun quality-nya. Kemudian, experience with similar project. Semakin sering project itu pernah dilakukan, tentu akan lebih cepat. Dan batasan-batasan lainnya yang mungkin mempengaruhi dari durasi suatu project. Selanjutnya adalah penggunaan project management software. Jadi semakin ke kini, semakin banyak perangkat lunak yang dibangun untuk menunjang project management ya. For example, numerous server project management program, example OpenApproach, Bugzilla, and A-Groupware can be download from the web. Itu jadi 3 contohnya ya. Dan juga yang sangat populer adalah Microsoft Project. Nah, nanti kalian boleh memilih salah satu dari keempat software ini, atau mungkin bisa mencari software project management lainnya yang bisa digunakan untuk pembuatan planning pada project kecil kelompok masing-masing. Oke, masuk ke project management life cycle. Ini versi yang lain ya dari project management proses tadi. Project management life cycle is what the main and start from project acquisition to project closing. The steps involved are initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, and closing. Nah, di sini versinya yang 5 kegiatan ya. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama adalah initiating. Isinya adalah project business case, executive committee approval, appointment of sponsors or manager. Jadi dimulai dari business case-nya ya. Dilanjutkan ke planning setelah di ACC, project initiation document, communication plan, execution committee approval, executive committee approval ya. Lanjut baru dilakukan di sini sequence-nya ke executing dan closing. Tetapi dari planning, closing itu di controlling ya. Pada executing, isinya adalah project team appointed, managing the tasks, project status report. Sedangkan closing, kalau berhasil, stakeholder acceptance, close out report. Nah, sedangkan controlling, mulai dari planning, executing, dan closing, itu terdiri atas risk management, variance reporting, and communication. Risiko management atau risk management. Risk management is the process of identifying, analyzing, anticipating, and monitoring risk to minimize the impact on the project. Jadi manajemen risiko itu merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengantisipasi, dan memantau risiko-risiko untuk diminimize ya dampaknya pada suatu project. Nah, risk management itu terdiri atas 5 kegiatan ya, 5 langkah-langkah. Yang pertama langkahnya adalah develop a risk management plan atau perencanaannya. Kemudian identify the risk, analyze the risk, create a risk response plan, sampai ke monitor risk. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama ya, develop a risk management plan. A risk management plan includes a review of the project scope, stakeholders, budget, schedule, and any other internal or external factors that might affect the project. The plan should define project roles and responsibility, risk management method and procedures, category of risk, and contingency plans. Jadi kita harus melihat dulu skopnya ya, pihak yang terkait, budget, jadwal, dan faktor-faktor internal serta eksternal. Hal ini penting dilakukan sehingga kita bisa mendefinisikan ya
project roles and responsibility. Kira-kira project ini perannya kemana dan tanggung jawabnya nanti apa. Termasuk juga metode yang akan kita ambil, prosedurnya, sampai kategori risiko dan perencanaan lanjutannya. Langkah kedua dari manajemen risiko adalah identify the risk atau mengidentifikasi risiko. Risk identification lists each risk and assesses the likelihood that it could affect the project. The detail would depend on the specific project, but most lists would include a mean of identification and a brief description of the risk, what might cause it to occur, who would be responsible for responding, and the potential impact of the risk. Nah, jadi kita harus mendaftar ya, kira-kira risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dalam perencanaan suatu project. Langkah ketiga dari risk management adalah analyze the risk atau analisis risiko. This typically a two-steps process. Jadi isinya ada dua ya, qualitative risk analysis and quantitative risk analysis. Pada qualitative risk analysis, evaluate each risk by estimating the probability that this will occur and the degree of impact. Project manager can use a formula to rate risk and impact values, or they can display the results into Access grid. Jadi yang bersifat kualitatif ini mengevaluasi risiko dengan meramalkan kemungkinan kemunculan serta tingkat dampaknya ya. Sedangkan yang kuantitatif, risk analysis is to understand the actual impact in terms of dollars, time, project scope, or quality. Quantitative risk analysis can involve a modeling process called what-if analysis, which allows the program managers to vary one or more elements in a model to measure the effect on another element. Kalau yang kualitatif lebih ke estimasi, maka pada kuantitatif dia lebih ke actual impact. Ya. Langkah keempat dari risk management adalah create a risk response plan. Ya. A risk response plan is a proactive effort to anticipate a risk and describe an action plan to deal with it. Jadi didaftar terlebih dahulu ya, apa respon yang akan diambil untuk mengantisipasi suatu risiko, and describe an action plan to deal with it. Jadi apa yang akan dilakukan ya. An effective risk response plan can reduce the overall impact by triggering timely and appropriate action. Langkah kelima dari manajemen risiko adalah monitor risk. This activity is ongoing throughout the risk management process. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau monitoring atau controlling itu tidak hanya pada bagian akhir aja, tapi dia sudah dimulai dari awal, bahkan throughout the risk management process ya. It is important to conduct a continuous tracking process that can identify new risks, notice change in the existing risks, and update any other area of risk management plan. Jadi bersifat continue tracking ya, terus-menerus dimonitor kemungkinan-kemungkinan risiko yang bakal muncul. Untuk project computing atau project-project berbasis komputasi ya, ini dibagi menjadi 5 bagian oleh Dawson ya. Jadi ada 5 jenis menurut si Dawson. Bisa saja computing project itu yang satu bersifat research based, artinya berbasiskan penelitian, ya pengembangan yang mungkin secara teori. Yang kedua adalah development, pembangunan sistem, ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi sistem-sistem yang ada. Yang keempat disesuaikan dengan industry base atau kebutuhan industri saat ini, ya. Yang kelima bisa saja penyelesaian masalah dari kondisi yang ada saat ini. Jadi bisa dipilih dari salah satu tipe ini ya. Untuk tipe computing project pertama yaitu research based. Sesuai dengan aslinya berarti ini adalah project komputasi yang berbasis penelitian ya. Involve a true investigation of a particular area. Improving your understanding of the area, identifying strength and weakness with the field, discussing how the field has evolved, and acknowledging area suitable for further development and investigation. Tipe computing project yang kedua yaitu development.
This category include the development not only of software and hardware system, but also a process model, methods, algorithm theory, designs, requirement specification, and other interim documentation. Jadi lebih banyak pada fase perkembangannya ya, baik secara software maupun hardware. Juga melibatkan model proses, metode, algoritma, teori-teori, desain-desain, sampai ke spek. Bahkan documentation juga bisa masuk ke bagian tipe computing project development ini. Untuk tipe computing project yang ketiga, empat, dan kelima itu berupa evaluation. Category encompasses a project that includes some form evaluation as the main focus. Jadi setelah selesai projectnya baru dievaluasi. Yang keempat adalah industry based. This is simply industry based project that involves solving a problem within the organization or another university department. Jadi ini melibatkan industry based project ya. Sedangkan yang kelima adalah problem solving. This can involve the development of a new technique to solve a problem. It might involve improving the efficiency of existing approach, or it might involve an evaluating different approach to theory and the different situation. Sedangkan untuk project manajemen sistem informasi sendiri, itu dikelompokkan menjadi 9 tipe yang cukup lebar ya. Ini versi Cadell and Yates. Yang pertama itu masuk ke software development. Kemudian yang kedua adalah package implementation, system enhancement, consultancy and business assignment, system migration, infrastructure implementation, outsourcing and insourcing, disaster recovery, sampai ke small IS project. Nah, untuk kelas kalian itu cukup yang di small IS project saja ya. Kesimpulannya adalah project management itu tidak dilakukan lagi, merupakan salah satu aspek yang paling penting pada keberhasilan pengembangan project sistem informasi. Karena dengan pengetahuan dari project management, pihak pengembang, baik pengembang, analis, perancang, desainer, itu bisa mengontrol bagaimana perkembangan dan keberhasilan suatu project sistem informasi. Kemudian juga ada tools yang sangat berguna dan berbasis grafik ya. Ada Gantt chart, ada juga network diagram, bahkan ada plot juga ya. Bisa digunakan pada planning, perencanaan, dan controlling the project ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah suatu project itu berisiko untuk gagal atau failure ya. Maka project manajernya itu harus mempersiapkan dengan risk management. Untuk assignment pada pertemuan kali ini, setiap kelompok diminta untuk membrowsing sejumlah informasi terkait dengan Project Management System Informasi Tools. Ada 3, yang pertama Gantt chart, Network Diagram, and Path Diagram. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk membuat penjadwalan untuk project sistem informasi yang kecil ya, berdasarkan tema yang sudah Anda pilih. Toleransinya boleh pilih salah satu toolsnya ya. Kalau sudah dikerjakan dari software tersebut, kemudian boleh di export atau di screenshot di dalam Word, PowerPoint juga masih boleh. Kemudian disimpan dengan menggunakan nama ANDIS 2022, kelasnya apa. Kemudian ini minggu ketiga atau project ketiga, baru tema atau kelompoknya. Simpan di Dropbox. Kalau berhasil maka muncul URL-nya dan URL tersebut yang di paste ya. Selamat bekerja, semoga berhasil. Berikut referensi yang digunakan pada materi kali ini ya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.